saya wafat gara-gara ada mertuanya nggak seneng sama dia. Dia mertuanya nggak seneng sama dia, dan dari Di sini Korsbak di sini ke segmen story mistis. Jadi karena gue excited banget bikin video ini, excited banget karena gue udah 30 subscriber dan gue akan janji, omongan itu adalah janji, gue akan bikin part 2 yang kata teman gue berantem sama setan. Gue akan janji. Nah, di sini teman gue, dan seperti dia bilang part 2-nya tunggu 30 subscriber, dan gue juga bilang kita lanjut aja ke teman gue ya, nggak usah diperkenalkan diri. Nonton part 1-nya jangan lupa juga, part 1-nya jangan, nggak usah diperkenalkan diri kalau udah tahu juga kan. Kita lanjut ke teman gue. Iya, gue lanjut dari video gue. Yang lu berantem sama setan. Nah, gue lanjut yang video kemarin part 1. Kalau lu belum nonton, lu tonton aja dulu tuh sebelum lu nonton ini gitu. Jadi gue lanjut video cerita-cerita mistis yang menurut gue ya serem lah gitu. Itu langsung lanjut cerita aja ya. Mulai ceritanya. Nih gue lanjut cerita. Jadi gue lagi main di daerah Jakarta Selatan, di mana itu tempat itu isinya kuburan semua. Di situ lu Jakarta Selatan mananya tuh? Bintara. Di Bintara lu, Jakarta Selatan Bintara. Bintara sono dikit. Itu gue nongkrong itu tempat nongkrongan gue. Sekelilingnya kuburan semua. Kan ada tuh kayak ada tempat wisata kebun jeruk, ya kan? Nah, ya bisa kayak gitu ya, sama kayak gitu, cuman sama. agak, dan maksudnya kalau kebun jeruk agak banyak tuh. Oh iya, kalau ini lebih sedikit lah gitu. Gitu. Nah, di situ gue bilang ke teman-teman gue bilang, lu pada ini dulu deh, pada pada keluar dari sini dulu dah, gue bilang gitu. Gue pengen Tongkrongan gitu. Iya. Maksudnya mencari. Iya. Oh, terus lanjut. Gue mau sendiri dulu, gue bilang kayak gitu kan. Di situ pertama pas gue bilang kayak gitu, teman-teman gue kan udah pada cabut tuh. Gue sendiri situ, keadaan gue malam Jumat ya kan. Itu malam Jumat pink ya. Bukan Kliwon itu. Iya, terus lanjut. Itu gue emang gue pengen tahu gitu, dia pas nih anak-anak pada nongkrong keganggu gak sih gitu kan. Tapi sebelum itu anak-anak pernah keganggu gara-gara itu kuburan. Semenjak ketika gue datang ke situ nggak ada gangguan. Nah, pas gue nggak datang itu banyak gangguan. Iya, banyak yang ngisengin gitu. Nah, pertama gue hadirin penunggu situ. Pertama gue bilang ada setan yang paling usil itu kuntilanak. Gue paling sebel sama setan itu kuntilanak. Dia paling batu, itu setan paling batu sumpah. Tuh gue hadirin kuntilanak. Itu gue keadaan sendiri, jam 1-an sendiri. Terus sampai di mana nih? Sampai di mana tadi? Sampai di mana ya? Aduh, langsung ya. Iya, pas ngadirin di situ ada pohon gede 2 di tengah-tengah kuburan itu, 2 pohon gede. Di situ ada pohon Kamboja juga. Gua nggak tahu tuh itu pohon 2 pohon, namanya pohon apa. Nah, yang biasa gue tongkrong itu paling pojok. Nah, gua di tengah-tengah, dibawa dari pohon nih. Pohon 2, gue di tengah-tengahnya. Lu di tengah-tengahnya itu, iya, pohonnya itu. Pertama gue hadirin tuh, yang datang itu paling pertama datang first itu pertama. First. Nah, kuntilanak dia paling batu, dia cuman dari pohon ke-1, pohon kedua dia cuman terbang-terbangan doang. Ya kan, dan di situ katanya ini cuman katanya doang. Ada yang bilang, "Jak,
di sini katanya ada macan, katanya gitu. Oh, jadi teman lu itu bilang apa penghuni situ apa penduduk situ? Teman lu? Teman gua, iya. Teman lu itu rumahnya di sekitar situ juga? Nah, iya deket dari Oh. situ. Dia bilang ada macan. Dia bilang kayak gitu. Katanya udah lama tinggal di sini. Nah, di situ gua berinteraksi, ya kan udah hadirin pertama kuntilanak, dia cuma terbang-terbangan doang, tawa-tawa. Dan kedua, gua lihat ada di pohon sebelah kanan gua. Sebelah kanan gua lagi ngeliatin gua, lagi ngeliatin gua pakai baju pengantin, Pengantin itu. Iya, pengantin warna hijau. Gue bilang anjing, gue merinding banget ya kan. Merinding banget. Soalnya dari bentuknya itu kayak manusia gitu. Tapi wujudnya Udah nggak tahu deh itu. itu mukanya lu lihat Itu mukanya wujudnya bedak bedak semua. semua. Kan biasanya kalau kayak gitu berarti kuntilanak gitu. Itu menurut lu itu kuntilanak apa bukan? Kalau menurut gua sempet ada hubungan sama dia, kayak misalkan kayak ngobrol lah kayak gitu. Oh, lu ngobrol tuh, sempat lu ngobrol sama Gua dia. gua tanya sama Lu dia. tanya terus. Gue tanya gini, assalamualaikum ya ahli goib, gue bilang kayak gitu. Adalah kata-kata lu Iya. nanya terus. Gue bilang, kenapa ya kok pakaian lu kayak gitu, gue bilang kayak gitu kan. Lu udah ngomong lu apa kamu gitu. Lu. Oh, udah ngerti gitu. Iya, Oh, gua karena derajat manusia itu paling tinggi. Jadi lu ngapain sopan-sopan kayak gitu? Jadi lu ingat Iya. kita tuh derajatnya paling tinggi. Oke, terus lanjut. Di situ gua tanya-tanya, kenapa lu dengan pakaian kayak gini? Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang dia kayak gini. Jadi ceritanya Udah jam menceritakan ke lu. cerita Oh. nangis sambil anuin rambut gini. Oh iya. Iya. Kayak pengen nangis gimana sih? Oh, gitu. Kayak Oh iya lah, tau lah. Iya. Kayak itu kan bentuknya cewek kan. Iya, Ya, lu tau lah kalau cewek nangis gimana. itu bener-bener kayak jubah hijau, terus Jubahnya hijau bukan putih. bukan hijau. Hijau situ. Hijau. Oh, Hijau terus? muda, gimana sih hijau muda kayak baju-baju pengantin gitu Tapi lah. di situ kalau laki-laki hijau, kalau laki-laki hijau kan pasti butuh hijau tuh. Iya. Nah, itu kuntilanak hijau. Sih. Bukan. Oh, pengantin. Soalnya Oke. bajunya pengantin rapi, masih rapi, cuman ya tangannya bekas darah kayak sama ininya nih. Bajunya di sini ada darah. Coba gue sangat excited nih mendengar ceritanya dia nih. Coba gue mendengar kenapa dia bisa pakai pakaian kayak gitu. Ini dengan omongan gua aja ya, karena kata-kata dia sama omongan dia udah gue tanggepin. Jadi ini kata-kata gua aja, bukan kata-kata dia langsung gitu. Oh, jadi lu mencari kesimpulannya lah dari kata-kata dia yang dikatakan ke dia, lu cari kesimpulannya gitu. Itu gua ngobrol sama dia bener-bener merinding. Gue baru pertama kali ngeliat makhluk kayak gitu, bener-bener makhluk ya rapih gimana sih ya. Gua nganggepnya kayak manusia gitu, cuman ya gue bingung kan. Di situ gue sendiri ya kan. Gue bilang sama teman-teman gue juga nggak ada cewek gitu ya. Nggak mungkin juga manusia nangkring tiba-tiba di pohon ya kan. Iya sih, benar-benar. Nah di situ langsung gue ngobrol. Gue di bawah, dia di nangkring di atas gitu. Jadi dia nggak mau nyamperin gue karena ya gue kayak di part 1 kemarin gue bilang berapa meter gitu jaraknya sama gue. Oh, berapa meter nih? Ada kesalahan untuk di part satunya dia ngomong per kilometer. Di situ udah gue benarkan juga sih. Jadi dia ngomongnya harusnya berapa meter juga kan, bukan berapa kilometer. Iya. Maaf guys. Iya, selanjutnya. Nah di situ dia bilang saya wafat gara-gara ada mertuanya nggak senang sama dia. Mertuanya nggak senang sama dia. Dan dari pengantin laki-laki punya orang tua, kayak bapaknya dari pengantin laki-laki bunuh dia. Jadi mertuanya itu bunuh dia. Iya. Jadi mertuanya itu bunuh dia. Iya, makanya dia nggak suka sama mempelai wanitanya kayak gitu, langsung dibunuh. Karena katanya cerita-cerita dulu dia kayak misalkan zaman dulu dia nggak baik gitu wanitanya itu, kayak broken home gimana sih. Gue potong dulu. Oh, jadi dia nggak suka kalau anaknya itu nikah sama itu cewek yang istilahnya kuntilanak itu. Iya. Jadi nggak suka. Kirain gue itu nggak sukanya gara-gara dia memakai jubah yang warna hijau. Bukan. Dia pengen itu
Udah pengen resepsi, salam- udah resepsi. resepsi gitu, maksudnya udah resepsi, pas udah resepsi udah sah nih. Udah sah. Dia bilang udah sah Oh iya, terus kan udah sah. Tiba-tiba besokan kemudian apa namanya, anaknya dari yang anak mempelai laki-laki ini lagi kerja, ya kan, lagi kerja. Nah, Jadi gue potong nih ya. Jadi dia tuh mertuanya itu mencari kesempatan dari kesempitan. Iya. kayak gitulah. Nah di situ gue bingung ya kan, gue yang tadinya penasaran dengan macan situ, tapi ada yang makhluk situ yang pengen menyampaikan sama gua gitu. Jadi pertamanya kuntilanak, terus jadi Oh, makhluk. jadi gini, gue potong nih ya. Jadi ceritanya gini. Lu niatnya di sini untuk mencari tuh macan. Iya. Tapi di sini lo ketemunya sama tuh curhatan kuntilanak. Bukan kuntilanak, Apa? kayak Cewek. semacam- Iya, cewek lah, gitu. cewek itu. Jadi lu dapet curhatan tapi di situ respon lu kayak gimana sih ke dia? Responnya Iya, respon lu. Jadi lu ikutan nangis lah, apa ikut prihatin juga lah, apa mau ikutan kayak dia gitu. gue prihatin banget lah. Oh, tapi lu gak mau ikutan kayak dia. Kasihan, sumpah. Oh, Kasihan kasihan. banget, sumpah kasihan banget dah. Dia ya baru nikah gimana sih ya, kayak gitu. Dia pas gitu langsung nangis tuh, air mata jatuh ke gua. Gua kan silang, gua gini kan, dia di atas sono. Tapi yang lu rasain itu air mata kuntilanak itu apa? Biasa, kayak air biasa. Tapi pas lu cium-cium bau banget itu. Mawar. Air mawar. Tapi itu juga bisa jadi masker juga air mawar sih. Ya, terus. Beda juga. Oh iya, lanjut. Gua ngeliat mukanya bener-bener baru-baru kali itu serem banget sumpah dah. Ya jadi paling gini-gini ya kan, sambil gini anuin rambutnya. Sudah kata gua. Nah, di situ dia udah curhat kayak gitu. Ya udah, sekarang lu apa namanya, lu bye-bye ya kan. Oh, itu lu ngomong ke dia, lu bye-bye Iya, terus. lu bye-bye, lu pokoknya jangan bergaul sama sama teman-teman lu yang nggak bener, karena Oh, banyak dengan dunia lainnya iya, gitu. gue bilang kayak gitu. Ya udah, habis itu dia bilang makasih, assalamualaikum, dia bilang kayak gitu. Oh, tapi itu setan itu hantu lah gitu nggak hantu lah. Hantu itu juga mengenal agama juga dia. Iya, Islam dia. Berarti itu kejadian dia bilang 31 tahun yang lalu. 31 tahun yang lalu, berarti umur dia lumayan udah tua lah sekarang lah. Iya. Terus sekarang dia menjadi penasaran. Taruh. Gue belum tahu pas dia dibunuhnya itu dengan cara apa sama mertuanya itu. Gue nggak nanya itu. Gue lihat di sini ngocor darah, benar-benar hitam, ya kan, benar-benar hitam. Di sini bajunya lumuran darah yang hijau itu. Oh iya. Ya kan. Pokoknya gue lihat di sini ada darah aja. Gue nggak ngeh karena dia cerita. Gue nggak sempet nanya gitu. Kenapa lu dibunuh, karena apa? Dia bilang dibunuh sama mertuanya, mempelai laki-lakinya gitu. Tapi kalau menurut lo itu dibunuhnya dengan cara apa? Bisa jadi kalau misalkan pisau juga bisa tusuk, bisa gitu. Iya, bisa. Katanya jasadnya dibuang, belum ditemuin. Jasadnya dibuang ke salah satu hutannya itu udah jadi perumahan. Demi Allah gue merinding, demi Allah. Jadi di sini gue merinding, gue merasakan merinding. Dan langsung ada mobil yang tiba-tiba alarmnya nyala sendiri. Gue juga nggak tahu kenapa guys. Sumpah. Gue nggak tahu ini kenapa. Gue nggak tahu. Jadi jasadnya itu nggak ditemuin sampai sekarang, nggak ditemuin. Enggak, Belum ditemuin sama sekali. 21 tahun yang lalu sampai sekarang belum ditemuin. Dia bilang kayak gitu, makanya dia nangis. Jadi gini. Dia memberi pesan gak ke lu? Pesannya? Iya. Pesannya ya kagak beri pesan deh. Terus? Nggak beri pesan. Gak beri pesan. Dia pas udah bilang kayak gitu, udah langsung hilang. Gue bilang, gue juga kaget pas gue pengen nanya. Ya udah, sekarang jasad lu di mana? Gue pengen nanya kayak gitu, tiba-tiba hilang dia. Gue udah nanya kayak gitu, tiba-tiba hilang. Jadi di sini gue merinding banget. Sumpah gue merinding kali ini, gue merinding. Sumpah gue merinding kali ini, gue merinding. Sebelum-belumnya merinding ini gue nggak sampai parah sampai mobil depan rumah gue bunyi sendiri. Sumpah merinding guys. Bentar guys. Ini mobil berhenti sini guys.